Ya, kita akan mulai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terutama Ibu Maria sekeluarga ya, Ibu Maria dan anak-anak dan kerabat, 1 tahun sudah ya, saudara, ayah, suami, menantu, teman kita Bapak Sim Henry Simon dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah kembali kepada penciptanya. Tetapi kenangan tentang hambanya ini tetap masih ada di benak kita ya. Ada banyak kenangan mungkin yang pernah kita lalui bersama saudara kita yang kekasih ini. 1 tahun sudah. Hari ini kita akan peringati bersama. Tapi biarlah peringatan ini bukan untuk membangkitkan duka cita, tetapi untuk mengingat hal-hal teladan-teladan, terutama kasih setia yang Tuhan sudah kerjakan selama 1 tahun ini dalam kehidupan kita. Khususnya kepada Ibu Maria dan anak-anak dan keluarga lainnya. Bapak Ibu, ada kertas lagu di sini. Ada 4 lagu, 1 lagu lembar kecil. 3 diantaranya ini adalah lagu pilihan Ibu Maria yang saya pikir ini mewakili perjalanan dan isi hati beliau di dalam masa-masa 1 tahun ini. Ya. Mari kita akan memulai dengan menyanyikan lagu yang paling belakang. Tangan Tuhan sedang merenda. Ada banyak hal yang terjadi ya. Banyak hal yang tidak dimengerti yang masih dipertanyakan di benak Ibu Maria. Tapi dia berusaha untuk tetap percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Ada air mata, tapi dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Tuhan tidak pernah akan memberi sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Itu ada hilang 1 kalimat di atasnya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lagu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Bapak di surga, ada banyak hal dalam kehidupan kami karena keterbatasan kami sebagai manusia. Kami tidak bisa memahami rencana Allah di dalam hidup kami. 1 tahun perjalanan Ibu Maria bersama ketiga anak dan keluarga. Setelah Engkau memanggil suami, papa, menantu, saudara mereka yang kekasih. Ada banyak hal yang masih belum mereka mengerti. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, dalam 1 tahun perjalanan ini, satu hal yang kami bisa lihat adalah bagaimana tangan Tuhan tetap memelihara dan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Di tengah-tengah berbagai hal yang mereka alami, pergumulan demi pergumulan. Jika hari ini, keluarga ini masih tetap bisa berdiri dan bahkan bisa menyelenggarakan ibadah ini. Kami tahu itu semata-mata karena topangan tangan Tuhan kepada mereka. Sebab itu ajarlah kami saat ini ketika kami beribadah, mengingat 1 tahun Engkau memanggil pulang anakmu yang kekasih ini untuk kembali ke pangkuanmu. Kami tidak hanya untuk kembali meratap, tapi kami melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Dan kami memuji kebesaran dan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami menyerahkan ibadah peringatan 1 tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyertai dari awal sampai akhir. Dan kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Satu kali Ibu Maria di dalam percakapan dengan saya bertanya, kalau seumpama kejadian yang sama yang dialami oleh beliau itu terjadi kepada saya, suami saya dipanggil pulang, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya jawab, saya nggak tahu. Saya tidak tahu apakah saya akan jatuh tersungkur atau apa. Tapi setelah lama saya berpikir, saya mendapatkan satu lagu, ingat sebenarnya, saya ini termasuk salah satu lagu yang saya suka. Saya senang dengan bagian refnya, bukan berarti yang lainnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, kita yakin bahwa tidak ada maksud jahat. Tapi yang terutama ini, aku tidak akan menyerah pada apapun sebelum aku mencoba semua yang kubisa. Tapi di tengah-tengah perjuangan itu ada satu hal, aku akan berserah kepada kehendak Tuhan. Karena aku percaya bahwa Tuhan punya rencana. Ya, kita tidak bisa melihat, yang bisa kita lakukan adalah tetap berjalan, tetap berjuang, sambil tetap berpegang kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk menyanyikan lagu ini.
ada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba apa yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu kerabat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Nathanael. Ya, kita berharap firman ini boleh memberikan kepada kita semua pimpinan, tuntunan, terutama kekuatan, khususnya kepada keluarga ya. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Seperti Wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sampai akhirku menutup mata, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Kita ulangi dari bagian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Sampai akhirku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Saya persilakan. Baik, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga keluarga yang ada jauh di mana-mana tempat, ya, saya ingin mengajak kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami
mau setia sampai akhir, bahkan setia melayani Tuhan. Sama seperti yang kami saksikan melalui kehidupan Bapak Henry Simon, ya Tuhan. Beliau begitu setia melayani Tuhan, bahkan sampai akhir. Hamba-Mu bersyukur bisa mengenal seorang murid Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Tuhan, malam ini biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 20 bulan 4 tahun 2020. Majalah Times menuliskan sebuah catatan tentang kisah orang-orang yang meninggal dunia akibat virus corona. Judul berita yang dipublish oleh majalah Times tersebut adalah The Life Lost to Coronavirus. Hidup yang hilang karena virus corona. Sampai tanggal 12 bulan 5 2021, majalah Times masih menuliskan kisah-kisah tersebut di laman berita Times. Saudara, ada ribuan kisah yang dicatat dari seluruh penjuru dunia. Dan di dalam bacaan itu saya membaca dan menemukan 3 kisah. Ya, saya bilang 3+1. Kisah yang menggugah hati saya. Kisah yang pertama adalah kisah dari sebuah biara Katolik di mana ada 13 suster atau biarawati dari Felician Sister Coven di Michigan meninggal dunia. 12 diantaranya meninggal dalam waktu 1 bulan. Dalam catatan itu diceritakan ada seorang suster yang ada seorang biarawati yang berusia 99 tahun yang dikenal sebagai the sunshine person, pribadi yang gemilang. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia adalah biarawati yang paling senior dan dia yang selalu mengirimkan surat-surat kepada perawat atau biarawati yang lain ketika mereka merayakan ulang tahun. Kehilangan biarawati ini tentu akan sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah seorang yang bernama Raiden Gonzalez. Usianya 5 tahun, yang dimana di usia 5 tahun kita tahu seorang anak itu sangat menantikan yang namanya mainan. Tapi ternyata saudara, Raiden Gonzalez harus menerima kenyataan pahit ketika kedua orang tuanya meninggal karena COVID. 4 bulan pandemi corona terjadi, Raiden Gonzalez menjadi seorang yatim piatu. Hari ini menurut majalah Times, Raiden Gonzalez dijaga oleh grandmanya, omanya yang bergumul sangat berat menjelaskan bagaimana situasi ini kepada dia. Saudara bisa bayangkan seorang anak berusia 5 tahun ditinggal kedua orang tuanya karena pandemi COVID-19. Kisah yang ketiga, ada seorang ayah dari 4 orang anak yang bernama Courtney Yarbrough. Dia meninggal pada tanggal 20 Februari 2021 di usianya yang ke-45. Courtney dikenal sebagai seorang ayah yang sangat supportive, lovable person, orang yang sangat penuh dengan cinta kasih. Tempat di mana dia bekerja sebagai seorang guru dan anak-anak yang diajarnya mengenal Courtney bukan hanya sebagai seorang wali kelas, tetapi juga sebagai seorang ayah.
Saudara bisa bayangkan istri, 4 anak, bahkan anak-anak sekolah yang ditinggalkan pasti akan sangat merasakan kehilangan. Ini 3 cerita. Plus 1. Plus satunya adalah Henry Simon. Namanya memang tidak dicatat di dalam majalah Times. Tapi saudara tahu beliau adalah orang yang meninggalkan kesan yang begitu mendalam secara khusus bagi saya. Saya mengenal Pak Henry Simon ini 3 tahun kira-kira. Sejak 2018. Saya mengenal beliau melalui pelayanan bersama setiap hari Selasa, membesuk jemaat setiap hari Selasa kira-kira 3-4 jam. Acap kali beliau yang kemudian mengingatkan saya untuk hari Selasa harus tetap jalan visitasi atau pembesukan jemaat. Beliau pernah berkata kepada saya, Pak Nathan, jangan sampai bolong. Jemaat harus kita perhatikan, Pak Nathan. Bukan hanya itu, saudara, beliau saya kenal sebagai seorang yang sabar, seorang yang murah hati. Setiap kali kami dan harus berakhir di jam makan siang, beliau selalu mengajak kami untuk makan siang. Kemurahan hatinya jelas sekali ketika setiap kali makan siang bersama beliau selalu membayar makan siang itu untuk kami. Saya hanya punya 1 kali kesempatan untuk membayar makan siang bagi beliau. 28 Januari 2020. Saya ingat persis. Saya berempat makan siang di Prima Rasa di daerah dekat Gereja Gloria. Itu tepat hari ulang tahun beliau. Dan saya tidak menyangka bahwa itu terakhir kalinya saya punya kesempatan untuk membayar makan untuk beliau. Bukan hanya itu, saudara, sepanjang saya mendengar kisah hidup beliau, saya mendapati bahwa hidupnya beberapa tahun diisi dengan doa yang sungguh-sungguh. Saya dengar kesaksian bahwa setiap jam 3 pagi dia bangun berdoa kira-kira sampai jam 5 pagi. Saya sebagai hamba Tuhan mengaku bahwa itu sesuatu yang gak mudah. Butuh tekad, kesungguhan hati yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, kepergian beliau ini meninggalkan begitu banyak memori yang baik di dalam ingatan saya. Saya katakan bahwa melalui hidupnya saya sebagai hamba Tuhan diajar tentang bagaimana mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bahkan giat memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar. Lewat sebuah pesan yang pernah Robert, anak daripada Pak Henry Simon, sampaikan, saya ingat persis hari Selasa ketika beliau meninggal. Robert kirim sebuah pesan kepada saya yang mengatakan, Papa itu sampai akhir tarikan nafasnya masih ingat pelayanan misi. Papa bilang pelayanan misi gereja harus benar, kamu harus ingat, perhatikan itu. Lalu Robert merespon, Papa ini udah deh, nggak usah ingat misi-misi dulu, ingat kesehatan dulu. Jujur saudara, saya sangat merindukan kehadiran beliau. Kesedihan kepergian beliau sangat membekas bagi saya. Nah saudara, ketika kita bicara tentang kesedihan, setiap orang berada di dalam keadaan-keadaan yang berbeda. 13 suster yang biarawati yang saya ceritakan meninggalkan begitu banyak orang, tentu ada begitu banyak orang yang bersedih.
Seorang anak kecil yang ditinggal kedua orang tuanya tentu pasti bersedih. Tapi kesedihannya mungkin berbeda dengan kepergian 13 biarawati ini. Dan saya percaya kesedihan keluarga kita semua ketika ditinggalkan oleh Bapak Henry Simon juga tidak bisa dibandingkan dengan kesedihan-kesedihan orang lain. Tapi saudaraku, saya bersyukur karena firman Tuhan, Alkitab memberikan sebuah kekuatan bagi saya dan saudara. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hal yang sama yang bisa menghibur kita. Nah, saya ingin membacakan sebuah bagian firman Tuhan untuk saudara sekalian. Yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 3, 4, dan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, dan ayat yang ke-11. Saya akan baca bagian ini untuk saudara sekalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, bagaimana anak-anak Tuhan, seorang murid Kristus itu mengatasi yang namanya kesedihan. Firman Tuhan hari ini mencelikkan saya. Ketika Paulus mengatakan terpujilah Allah, di sana ada sebuah emosi, sebuah luapan, sebuah sikap yang sungguh-sungguh akan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita tahu Paulus juga orang yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Kalau kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, kita mendapati Paulus mengalami penyiksaan, penderitaan secara fisik dan juga mental. Bahkan sampai dikatakan demikian, saudara. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Paulus merasa bahwa seolah-olah dia sedang mengalami sebuah perjalanan untuk menghadapi kematian. Ini tentu bukan sebuah perkara yang mudah. Tapi ketika Paulus sadar itu, ucapan pertama yang dia katakan, "Blessed be the Lord." Terpujilah Tuhan. Kata terpujilah Tuhan di sini mengandung sebuah emosi yang limpah tentang bagaimana Paulus ingin menyembah Tuhan di dalam keadaan-keadaan hidupnya. Sebuah sikap penyembahan yang dalam yang Paulus nyatakan sekalipun dia menderita. Hari ini saya pengen katakan kepada saudara yang ada di sini dan yang ada di dalam wadah Zoom. Kita ini kan mau dikasihi Tuhan, bukan? Tapi pertanyaan saya adalah, mau enggak engkau dan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Meresponi kesedihan, maka pembelajaran kita malam ini yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan penyembahan yang sungguh. Ketika engkau sedang mengalami kesedihan, kesusahan hati, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rindu mendengar seruan anak-anaknya.
Lalu ketika kita membaca bagian ini dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Saudara, dikatakan Bapa. Saya pribadi punya relasi yang cukup baik dengan Papa. Saya dekat dengan Papa. Papa juga mengasihi saya secara pribadi. Papa kalau punya pergumulan, entah mengapa yang dia cari saya sebagai anaknya. Padahal saya punya 3 saudara yang lain. Papa lagi pusing, dia telepon. Dia bilang, Nat, Papa lagi stres. Doakan ya, Nak. Saya mendengar Pak Henry Simon bukan hanya sebagai seorang suami. Tadi Ibu Maria katakan bahkan dia menjadi seorang figur ayah. Figur ayah bagi seorang istri dan juga bagi anak-anak. Saya ingat persis ketika saya pergi bersama misi ke Gunung Lawu di daerah Solok, Jawa Tengah. Pak Henry itu dengan sabarnya dia meneladani, merespon video call daripada Robert. Waktu itu kami lagi perjalanan pulang. Robert telepon, Pak, bagaimana? Lalu Pak Henry itu ambil handphonenya, dia lihat ini loh, Papa lagi di sini dan sebagainya. Saudara, figur ayah yang sangat kuat yang dinyatakan oleh almarhum itu tentu sangat membekas di dalam ingatan kita. Tapi saya bersyukur ketika kita membaca firman, sesungguhnya kita punya Bapa yang mengerti segala pergumulan hidup kita. Bapa yang disebut sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikenal melalui Yesus Kristus. Bapa yang dikenal melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengerti secara sempurna apa yang sedang kita alami. Bahkan satu kali Tuhan Yesus, ketika seorang sahabatnya yang bernama Lazarus mati, sudah 4 hari lamanya, dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus turut merasakan kesedihan umatnya. Hari ini Bu Maria, Albert, Robert, Gilbert, dan keluarga semua. Tuhan yang kita sembah melalui Yesus Kristus, Dia mengerti apa yang engkau sedang rasakan. Dia bahkan datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia. Dia mengerti dengan sempurna apa yang engkau sedang rasakan hari ini. Tapi bukan hanya itu saja, dikatakan Allah itu segala sumber, segala penghiburan. Dikatakan God of all comfort. Dia adalah sumbernya penghiburan. Sama seperti ketika kita sedang haus dan kita meneguk sebuah botol air minum, tentu akan melegakan. Sama seperti itu jugalah ketika engkau sedang mengalami kesedihan, datang kepada Tuhan di dalam penyembahan dan katakan, Tuhan, aku sedang bergumul. Datang kepada Dia karena apa? Karena Dia adalah sumber segala penghiburan. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan, jangan biarkan hidupmu itu berlalu tanpa engkau tiap hari menyembah Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan itu sanggup menghibur hati kita. Karena apa? Tuhan Allah sumber penghiburan.
Lalu selanjutnya dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Allah sendiri yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Mereka itu siapa? Orang yang juga susah. Saya bersyukur mendengar setahun ini keluarga juga banyak menjadi berkat bagi orang lain. Ibu Maria juga menguatkan orang lain, bahkan memberkati orang lain. Saya bertanya, kok bisa orang yang sedang bersedih menghibur orang yang bersedih? Jawabannya karena kita punya Allah, sumber penghiburan. Amin, saudara. Dia yang menyediakan penghiburan untuk kita, itulah sebabnya kita mampu untuk menghibur orang lain. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ayat 11 kalau kita membaca dikatakan apa? Kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saya percaya kalau hari ini kita semua bisa kuat menghadapi keterhilangan ini. Karena apa? Ada doa orang-orang lain yang menopang engkau dan saya. Tadi lagi ngobrol, Bu Maria bilang ada seorang pendeta tanya lalu berkata, saya mendoakan kamu. Wow, dahsyat sekali. Saudara hadir di tempat ini pun juga datang bersama-sama untuk mendoakan keluarga ini, bukan? Dan itu adalah kekuatan daripada komunitas anak-anak Tuhan. Saya harap saudara datang ke sini bukan hanya untuk duduk, ngobrol-ngobrol pulang, tapi ambil satu tekad. Aku mau mendoakan keluarga ini. Mungkin kau tidak pernah bilang, saya mendoakanmu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan sumber penghiburan melalui doa engkau dan saya menghibur keluarga ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan itu sesuatu yang tak terelakkan dalam hidup kita. Tapi syukur karena kita punya Tuhan, sumber segala penghiburan. Itulah kekuatan kita. Ingat baik-baik, ketika engkau sedih, susah hati, jangan cari pelarian yang lain. Cari Tuhan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Cari Tuhan, ungkapkan perasaanmu. Dia mengerti segala susahmu. Amin, saudara. Saya berharap firman Tuhan ini boleh menjadi penghiburan bagi Ibu Maria, anak-anak, dan keluarga, dan saudara sekalian, keluarga Pak Henry yang ada di Kalimantan dan sebagainya. Cari Tuhan di dalam segala kehidupan yang kau alami. Kristus yang datang ke dalam dunia mengerti apa yang kau sedang rasakan. Cari Dia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami ini pasti akan mengalami siklus yang namanya kesedihan. Kami sedih karena banyak hal, dan salah satunya adalah kami sedih karena orang yang kami kasihi tidak lagi bersama-sama dengan kami. Tapi di saat-saat yang seperti itu ya Tuhan, firman-Mu yang menopang, menguatkan kami dan yang menjanjikan bahwa sesungguhnya Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami, menopang kami. Hari ini Tuhan, ketika kami sedih, kami mau bertekad untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam penyembahan kami kepada Tuhan.
Kami ingin ungkapkan perasaan kami ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu sumber penghiburan kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Ibu Maria, Albert, Robert, Gilbert. Tuhan yang menghibur mereka. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh datang cari Tuhan di dalam segenap hati mereka. Oh Tuhan, kata-kata manusia ini terbatas sekali. Tapi firman-Mu yang terus berbicara kepada kami semua. Menopang kami, menjalani hari-hari kami ke depan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, jika tadi penginjil Nathanael berkata bahwa dia mengenal dan bergaul dengan Pak Henry Simon. Kalau ditanya apakah saya kenal Pak Henry Simon? Saya mungkin tidak pernah bertemu langsung. Tapi saya mengenal dan menangkap satu kesan dengan Pak Henry Simon dari ceritanya Bu Maria, dari apa yang diungkapkan oleh mama mertua, dari ipar, dan saya menangkap dan satu video yang saya tonton ketika Pak Henry sakit ya di akhir-akhir hidupnya. Saya menangkap kesan Bapak Henry Simon adalah seorang anak Tuhan yang saleh. Dia menjadi ayah yang baik, suami yang baik, menantu yang baik, ipar yang baik, dan mungkin saudara sahabat yang baik. Ya. Dan saya tahu dari apa yang saya tonton ketika dia di akhir hidupnya, sebuah doa yang dia naikkan. Saya yakin dia seperti Paulus, telah mengakhiri pertandingan imannya dan menjadi seorang pemenang yang memperoleh mahkota kehidupan. Saya tidak mengenal, tapi ada orang keluarga yang mengenal Pak Henry dengan baik yang saat ini akan memberi sepatah dua kata kesaksian tentang Pak Henry. Saya persilakan, saudara langsung. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas semua penyertaan Bapa di surga atas terselenggaranya acara memperingati 1 tahun berpulangnya saudara kami, suami atau papa kami, anak menantu Sim Henry Simon. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Evangelis Bapak Nathan beserta istri, Bapak Pendeta Suci beserta istri dan semua krunya, dan semua yang telah banyak membantu sampai terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kiranya kami tidak bisa membalas apa-apa, tetapi Tuhan yang membalas kita semua baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Sebelum penyertaan sampai detik ini, Tuhan itu sangat luar biasa atas kehidupan saya pribadi sebagai saksi, walaupun saya bukan anggota inti daripada Henry, saya adalah adik daripada Mama Maria. Pada waktu Henry sakit di tanggal 19 Mei 2020, itu bertepat sekali meninggalnya mama saya ke 14 tahun. Saat itu Maria menghubungi saya untuk minta tolong Henry masuk angin berat istilahnya. Untuk saya kan punya bakat untuk terapi, untuk mijat orang. Saya datang, saya lihat suhu tubuhnya memang agak tinggi, tapi posisi sudah dikerik semua tubuhnya. Tetapi saya berusaha untuk memijat beliau. Bisa dipijat itu ada enak, sesuai jadwal itu hari Selasa 19 Mei itu
beliau dalam keadaan tiduran, itu ada di Pakuwon. Saya memijat, kemudian dia enakan tidur, kemudian ada tidak enak lagi. 2 hari kemudian saya datang lagi untuk mijat karena Maria memanggil saya mijat kembali. Kemudian pada hari Jumat itu sudah terjadi seperti batuk dan sesak nafas sampai dengan Sabtu. Kemudian sudah ada pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, cuma dokter Wahyu waktu itu. Tapi dia karena Maria bilang katanya ada sesak dan batuk, beliau mereferensikan bagi dokter paru-paru. Tetapi waktu itu dokter paru-paru adanya pada waktu tanggal 25. Pak Hendri kan tidak ada 26 ya, 26. Nah Pak Hendri 26. Kita pada waktu hari terakhir saya menolong Pak Hendri itu hari Minggu. Minggu malam saya lihat beliau posisi setiap nafas itu ngomong agak susah, batuk-batuk. Setiap ngomong batuk lagi. Hendri adalah sosok saudara yang saya kenal orangnya pemalu, tidak pernah nyuruh orang. Tapi terakhir saat saya beserta dia di kamar untuk nolong mijat itu, dia sempat kaget juga secara pribadi saya. Dia bilang, saya minta tolong ambilkan minum. Saya ambilkan minum air panas. Kemudian dia karena mari nyuruh saya itu sungkan, lalu dia deketi saya tapi dengan kepala bersandar gini, loh Hen duduk aja enggak apa-apa saya ambilkan, enggak apa-apa Akhirnya saya enggak ngerti cara buka dispensernya Maria di kamar itu, Hendri yang anukan. Setelah itu Hendri saya tuntun ke ranjang, dia bilang saya kencing dulu aja Kemudian saya tunggui, begitu Robert masuk ke kamar. Robert masuk kamar, saya bilang, Bet kok lama papa di dalam? Coba panggilan, oh enggak apa-apa ibu, kata gitu. Ya langsung saya agak lama saya tetap panggil Hendri, kamu enggak apa-apa? Oh enggak apa-apa, saya BAB katanya. Setelah itu dia masuk ke kamar, dia kembali ke ranjang lagi. Saya lihat posisinya sudah malam, jam 10 malam pada waktu itu. 10 malam saya pamitan sama Maria pulang. Baru pamitan pulang jam 10, jam 12 malam Maria hubungi saya. Ini tak masuk no UGD aja, soalnya nafasnya agak susah. Saat itu rumah saya kan dekat sama rumah sakit Premier. Nah, rumah sakit Premier itu saya ke sana duluan. Ternyata di sana melalui beberapa, tidak bisa masuk ruangan, masuk ke tenda, kita dicek suhunya dan lain sebagainya. Akhirnya pertolongan pertama yang dilakukan adalah memberikan oksigen kepada beliau di sana. Setelah oksigen diberikan, dokter jaga di sana mengatakan bahwa ini harus masuk ruangan khusus, di mana ruangan ini tidak boleh dijaga banyak orang, hanya 1 orang. Loh, apakah di Premiernya ada ruangannya? Maaf, penuh. Nah, bagaimana alternatifnya kalau penuh? Ya alternatifnya kita referensikan ke rumah sakit yang lainnya. Saya bilang ya dibantu, Maria bilang gitu. Kemudian dia telepon ke beberapa tempat, tidak ada yang terima telepon, kayak Siloam tidak ada terima. Mereka itu yang RKZ juga penuh, jadi posisinya aksesnya kayak ditutup semua. Kemudian Maria karena panik, saat itu dibantu, Hendrinya ada di ruangan UGD dengan bantuan oksigen. Saya lihat agak lega nafasnya toh. Lalu saya bilang gini, ya tak bantu telepon ya. Ternyata kita dapat rumah sakitnya itu agak jauh, lokasinya di Adiusada. Saya bilang Maria, mau tak? Ya tak apa-apa wis, yang penting oksigen. Saat kita belum mendapatkan rumah sakit, saya sudah ngomong sama dokter jaga, dok misalnya saya bantu untuk telepon beberapa rumah sakit, apakah bisa pasien ini biar tinggal sampai besok pagi, kan tengah malam soalnya, biar mendapatkan oksigen. Saya tak cari, oh enggak bisa, yang namanya UGD itu harus tunggu sebentar. Nah akhirnya enggak boleh lama-lama, istilahnya harus cepat. Akhirnya kita diajukan ke ambulan untuk bawa Hendri, tetapi percuma, dok, kita dapat rumah sakitnya sendiri di Adiusada. Kita langsung lari ke Adiusada. Saya juga secara pribadi tidak menyangka saat itu, tak pikir Hendri sempat, saya pulangnya jam 3:30 pagi, sempat ngomong, kamsia ya, ambil dengan wajah senyum. Tak pikir nafasnya dia juga lega. Saya juga tidak menyangka kalau akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Saat itu saya pulang, saya gantikan posisi Maria. Maria kasihan tidak tidur beberapa hari karena suaminya sesak itu tadi, saya mau gantikan. Kamu pulang, oh saya yang jaga. Maria bilang enggak usah, saya mau nemoni dokternya. Lah sore harinya saya
ditelepon lagi, memeriksa paru-parunya. Jadi ranjangnya dimasukkan ruangan untuk paru-paru itu. Saat itu saya lihat Hendri juga gelisah. Hendri kan orangnya kalau gelisah itu tipenya enggak mau tanya, cuma diem saja. Saat itu Maria sudah difoto, masuk ke ruangan lagi, ruang rawat. Akhirnya Maria itu nunggu di ruang suster itu, tanya, gimana hasilnya, gimana hasilnya. Nah saya takut Hendrinya khawatir, saya duduk di sampingnya Hendri situ, agak ke sini. Lalu saya bilang, dia sempat bangun gini, sempat bingung, dia gini, kayak lihat Maria itu kemana gitu loh. Saya bilang gitu, ada perlu apa Hen? Mau minum tah? Atau mau cari Maria? Oh enggak apa-apa, nah gitu tidur lagi. Berapa saat Maria belum muncul, dia muncul bangun lagi. Ada apa Hen? Mau apa? Mau pipis atau mau apa? Oh enggak apa-apa. Akhirnya saat itu Maria dibantu oleh suster ruangan untuk cari kamar, yaitu kamar khusus ICU ventilator yang ada ventilatornya. Ternyata enggak bisa. Saya bilang sama Maria gini, ya udahlah, kalau enggak ada saya yang pulang aja. Saya coba lari ke beberapa rumah sakit langsung. Ternyata enggak ada ruangan juga waktu itu. Nah, akhirnya saat itu Senin malam, tanggal 25, tanggal 26-nya saya ditelepon Maria pagi-pagi, tapi posisinya saya belum bangun. Nah, akhirnya saya terima berita dari cici saya yang lainnya bahwa Hendri tidak ada. Saya juga enggak nyangka waktu itu. Nah, selanjutnya waktu anehnya saat itu kan saya kontak langsung sama Hendri. Kontak langsung mijeti dia, bagian kepala saya pijeti. Jadi saya juga kadang maskeran, kadang enggak. Saya juga enggak nyangka kalau ada gejala penyakit seperti ini. Jadi saat Hendri enggak ada hari-harinya, saya mengalami sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Dada saya terasa sesak sekali, kemudian nafas saya agak susah, rasanya kok enggak enak, suhu saya juga mulai tinggi. Saya bilang gini, Tuhan, tolong sertai saya, apa yang terjadi. Kemudian saya melakukan pemeriksaan juga, ternyata Tuhan juga baik. Saya negatif untuk COVID-nya. Secara kontak langsung biasanya kalau dekat kan kena, ini enggak, ajaib itu Tuhan. Tapi dengan kesabaran saya mulai bulan 5 sampai dengan bulan 9, saya enggak bisa ngapa-ngapain, selalu makan bubur saya. Jadi setiap kali makan apa ternyata positifnya adalah demam berdarah sama tipes. Nah, waktu itu Tuhan juga menyertai anak daripada Gilbert juga pada bulan Juni. Dia juga positif waktu itu tanpa gejala, dengan isolasi mandiri, dengan kontak langsung pada keluarganya, tinggal di rumah. Tuhan juga menyertai. Pada waktu bulan 12 saya masih ingat, cici saya yaitu Ibu Maria punya mama juga positif COVID. Saat itu kami juga kaget. Saya bilang, secara manusia pikirannya kita gini, wah cici sudah ada umur ya. Pada umur itu daya tahan tubuhnya lemah. Ya, kita hanya bisa berdoa, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan doa itu yang memberikan kekuatan kita untuk percaya. Saat itu Maria dengan kokonya juga berusaha untuk masukkan ke rumah sakit. Untuk saran dari dokter, lebih baik dimasukkan untuk penanganan lebih lanjut, kalau ada apa-apa lebih gampang. Saat itu cici saya bilang gini, saya berdoa di dalam hati, kalau bisa saya tidak mau masuk rumah sakit, saya mau di rumah. Dia sepanjang dibawa di rumah sakit itu, dia berdoa terus di dalam mobil, karena doa dengan sungguh-sungguh, akhirnya tidak jadi masuk rumah sakit, dia tetap ada di posisi rumah, dirawat oleh Maria sendiri dan anak-anaknya juga. Itu dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa lah, di mana Hendri dinyatakan positif, Maria juga diberikan daya tahan tubuh yang sempurna, ya, kedua anaknya juga sampai ketiga anaknya, sampai merawat neneknya, bobonya itu dengan baik, sehingga tidak terjadi apa-apa sampai detik ini. Demikian juga penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan Maria yang saya tahu selama ini. Lalu saat itu saya sembuh, saya mimpi Hendri datang di muka saya gini, persis di muka saya. Dia dengan senyum ketemu sama saya, jumpa muka gini. Saya cuma ngomong gini, loh Hen, ini kamu dah? Dia enggak jawab pertanyaan saya. Loh Hen,
ini kamu tah, serius kamu? Dia senyum aja. Dia bilang, loh, apa kamu seperti Tuhan Yesus bangkit lagi? Saya sampai tanya gitu. Mari gitu, dia jawab gini, loh jangan senyum aja Hen, tolong saya dijawab. Kayak orang hidup bener gitu loh. Mari gitu dia ngomong gini, kamu jangan senyum Hen, jawaban pertanyaan saya. Apa Maria tahu lek kamu bangkit lagi? Saya bilang gitu. Langsung dia jawab gini, maaf ya, sorry ya Hen, lu ini kan sudah meninggal, kok bisa hadir di hadapan saya? Dia langsung negur saya gini, maaf ya saya itu enggak meninggal. Dia bilang gitu. Saya hanya meninggalkan keluarga saya karena Tuhan mau ketemu dengan saya. Saya hanya meninggalkan karena saya mau jumpa sama Tuhan. Saya langsung kaget. Langsung saya tertekun. Saya lihat wajahnya dia itu dengan wajah yang bersinar, lebih muda, dan lebih punya karisma tersendiri. Ada sinarnya. Saya percaya bahwa saudara kami ada dalam kerajaan surga. Dia ada damai sejahtera yang luar biasa. Mungkin saya adalah saudara daripada Maria. Secara manusia, Maria ini kelihatannya wanita mandiri ya. Tapi dengan tidak adanya suaminya, dia sangat terpukul sekali. Bahkan dia bilang, lebih baik saya yang dipanggil, maksudnya Maria daripada suaminya. Saya cuma ngomong gini, di balik musibah yang kamu alami, Mei, itu Tuhan punya rencana. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin hari ini yang harusnya berdiri di sini adalah Maria. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena kesedihannya yang luar biasa. Saya bisa tahu gimana kehilangan orang yang dicintai. Mungkin dulu saya anak yang paling kecil. Saya ditinggal mama, saya pernah ngomong sama Tuhan gini, lebih baik hartaku lu ambil Tuhan daripada orang yang aku cintai. Apalagi Maria ini hilang bukan satu pribadi, tapi dia kehilangan dua sosok sekaligus, yaitu seorang bapak dan seorang suami. Saya pernah suatu hari 3-4 tahun yang lalu, saya pernah ditelepon Maria suruh ke tempatnya. Saya nunggu Maria masih bekerja, saya tidak enak nunggu beliau bekerja. Saya masuk ruangan di kamar sebelah ini, rumah sebelah ini. Saya ngomong gini, permisi ya Hen, saya tak duduk dalam ruangan kamu. Saya ngomong-ngomong sama kamu, dia masih sibuk ngurusi pembukuan di gereja, dia tetap menghargai untuk ngajak ngomong. Saya cuma naik gini, Hen, aku ada kagum sendiri dalam hati. Ya apa ya, jadi kamu itu kok kayaknya jadi orang kok sabar banget ya, tidak pernah kelihatan marah, ya masalah istilahnya tidak pernah meso atau pernah suara keras. Ya apa caranya supaya saya juga belajar untuk jadi orang yang sabar seperti kamu? Dia jawab gini, untuk sabar itu tidak mudah. Kalau orang itu berkata nyakiti hati saya, sebetulnya saya kepengen marah, secara daging saya pengen marah. Tapi saya coba usaha pengendalian lidah saya dan juga pengendalian amarah saya. Saya langsung kalau tersinggung, saya tidak mau mengucapkan kata-kata. Saya tutup kata-kata saya supaya saya tidak berkata menyakiti hati orang. Kalau sampai saya mengucapkan kata-kata itu menyakiti hati orang, akan terluka untuk selamanya. Jadi lebih baik saya sudah selesai orang itu nyakiti saya masuk di dalam ruangan, saya berdoa sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan, orang itu tadi ngomongnya sama saya rodok nyakiti hati saya. Belajarkan saya ini untuk mengampuni dia supaya tidak ada sakit hati dalam hati. Itulah yang saya lihat dari Henry sampai detik ini. Saya berterima kasih di mana Tuhan itu sangat baik. Keselamatan sudah diberikan kesempatan baik cici saya yaitu Cici Ayun, ibunda daripada Maria yang sudah ditolong oleh Tuhan yang sangat luar biasa secara manusia. Mungkin beliau daya tahan tubuh orang tua kan lain sama anak muda, tetapi Tuhan itu memberikan luar biasa. Dan kesabaran Maria di saat Maria mengalami kesedihan yang mendalam, setiap hari dia pengen dalam hati, cepatan aku ketemu bojoku. Tapi di saat itu Tuhan kasih kekuatan yang mungkin Maria belum rasakan karena tertutup dengan kesedihan yang beliau alami. Di saat itu cobaan demi cobaan itu menerpa beliau. Sehingga
saat kehilangan suaminya, di mana anaknya juga sempat positif, ditambah mamanya, dia hanya menangis. Tapi dia tetap punya hikmat dari Tuhan untuk menangani mamanya, sampai mamanya harus suntik insulin, beliau sendiri yang melakukan sendiri. Itu penyertaan luar biasa. Ungkapan hati kami yang terdalam, yang sangat terkenang buat kami semua, baik cici saya, Maria, dan ketiga anaknya dan saudara-saudara Hendri yang malam ini yang hadir, terhadap almarhum saudara Simon Hendri. Beliau adalah anak Tuhan yang luar biasa, yang menjadi panutan buat kita. Dengan rendah hati, dengan kedudukan seperti ini, dia tetap rendah hati dan menghargai, tidak memandang siapapun, juga tersenyum dan sangat perhatian sama orang. Setelah bijaksana, beliau adalah suami yang terbaik dan tersabar buat Maria, dan jadi contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kami sangat secara manusia sebetulnya belum rela sebetulnya kehilangan Hendri. Sampai cici saya itu walaupun dia sebagai mertua, tetapi sikap dan kelakuan Hendri, perhatiannya kepada cici saya itu seperti ibu kandungnya. Sehingga selama berbulan-bulan baik cici Ayun maupun Maria itu tidak bisa tidur. Perihal saudara-saudara tahu, sampai Maria tidak bisa tidur berbulan-bulan itu sampai dia minum obat tidur untuk tenang pikiran. Sampai saya bingung, kamu harus tidur. Kalau tidak tidur, kamu daya tahan tubuhnya lemah, apalagi mau kerja. Jadi saya kadang secara manusia hanya bisa ngomong kayak gitu. Dan hanya kekuatan yang utama adalah membantu Maria dalam doa, itu aja. Saya berharap dengan 1 tahunnya Hendri Simon ini memberikan kenangan yang terdalam sampai kapanpun. Dan kiranya malam ini juga Roh Tuhan akan memberikan kekuatan lebih kepada Maria dan kepada seluruh keluarga besarnya, khususnya anak-anaknya. Saya hanya bisa berdoa dan mohon doanya juga kepada Bapak Nathan beserta istri dan juga Bapak Pendeta Suci dan beserta istri. Ya, sekian informasi saya. Kiranya Tuhan memberkati. Saya memberikan kesempatan kepada keluarga, katanya ada persembahan pujian dari anak-anak. Saya persilahkan.
Saya yakin ini merupakan lagu pernyataan iman dari Ibu Maria dan ketiga anaknya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka apapun yang mereka alami, ya. Perjalanan tanpa Pak Henry mungkin bukan satu perjalanan yang mudah, ya. Tapi mereka yakin akan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka di musim apapun kehidupan mereka. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini bersama dengan keluarga. Ya, biarlah ini juga bukan menjadi iman keluarga, tapi iman kita bersama. Ibu Maria boleh nyanyi di depan bersama anak-anak. Dan setelah kita menyanyikan sekali, Pendeta Sucianto akan menutup kita di dalam doa. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita secara khusus bagi Engkau, Maria, sebagai seorang istri yang telah diberikan tanggung jawab yang tidak mudah untuk menjalani kehidupanmu bersama dengan ketiga putramu, tiga darah daging yang telah ditinggalkan oleh suami yang mengasihimu dan yang terus memberkati dalam kehidupan rumah tanggamu. Berkatilah, biarlah Engkau berkati Tuhan ini, biarlah mengalir, menyertai untuk Albert juga, untuk Robert dan Gilbert serta keluarga. Dan sekarang arahkanlah hati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah memperingati 1 tahun berpulangnya Bapak Sim Henry Simon. Biarlah keluarga besar Bapak Sim Henry Simon yang hari ini hadir dalam ruangan ini serta yang ada di ruangan Zoom. Tuhan beserta, Tuhan memberkati, serta terlebih persaudaraan kekeluargaan terus terjalin di dalam Tuhan. Saya serahkan kepada pihak keluarga untuk acara selanjutnya. Acara ucapan syukur
1 tahun berpulangnya Bapak Henry sudah selesai. Sekarang waktunya kita menikmati hidangan malam hari ini. Silakan. Tadi gue dengar di atas. Gue dengar di atas. Di pinggirnya Neme itu siapa yang duduk tadi yang ada lampunya. Ini siapa? Ya, lagi geser. Nah, ya gitu.
Oh ini anaknya. Kenal juga lo? Ini sudah selesai. Tahu ya. Di BCA. Bagian apa ya? Bisa bagian sekolah bagian apa? Ekonomi. Itu sudah Kalau dari Sumi gimana? BCA tuh banyak banget pegawai yang dulu lawan kan di BCA juga. Kalau dari Sumi gimana, Teh? lift toh. Ada ini apa namanya? Oh, live ini ya. Ya, SPWUTR itu bang, ini ya kita